Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar sama-sama mengenai motivasi berprestasi. Yang tujuannya adalah agar siswa dapat memahami pengertian motivasi berprestasi, mengetahui dan menerapkan cara untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Nah, peran motivasi ini adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Secara umum, motivasi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya, adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan disertai dengan doa ibadah yang rajin. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Nah, ini merupakan dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Contoh, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, atau hal yang lainnya. Dalam praktiknya, dua motivasi di atas ini harus dikombinasikan. Penting gak sih motivasi belajar untuk kamu? Atau penting gak sih motivasi berprestasi untuk kamu? Nah, motivasi berprestasi ini adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang itu untuk berusaha dan untuk melakukan sesuatu tindakan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul, itu terdapat dorongan yang berasal dari dalam dirinya atau bahkan dari luar dirinya. Ada kutipan dari Weiner bahwa orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bila gagal ia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi, sampai akhirnya sukses. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama adalah faktor individual. Faktor individual ini adalah faktor inteligensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Pertama, lingkungan keluarga. Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarganya, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan lingkungan sekitar tempat individu atau seseorang itu hidup dan bergaul dalam kesehariannya. Lingkungan sekitar ini banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Yang ketiga adalah lingkungan akademik. Lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Berikut ini ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar: tekun, ulet, minat yang tinggi, mandiri, bertanggung jawab, dan senang memecahkan soal-soal latihan.
Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama adalah tetapkan tujuan atau goal setting. Yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah. Bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum dari kita. Dan kita akan memfokuskan kepada potensi yang dimiliki. Yang kedua adalah susunlah target yang masuk akal. Yang ketiga adalah belajar menggunakan bahasa prestasi. Contohnya, gunakanlah kata-kata yang optimis. Misalnya, jika kita gagal terhadap sesuatu, katakan kepada diri kita, masih ada peluang lagi. Masih ada peluang lagi. Jadi kita coba dan coba. Nah, jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Yang keempat adalah cermat menganalisis diri. Masih adakah cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan yang kurang menguntungkan? Nah, pikirkan hal-hal seperti itu. Perkayalah motivasi yang membuat kita tidak kehabisan pemasok daya penggerak, dan fokuskan pada motivasi dalam diri. Sentuhlah perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang terdekat juga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi terhadap diri kita dan dapat menguntungkan kita untuk kedepannya. Sekian pematerian pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.